Hanya permainan. Rai membawa Sam naik ke dalam mobilnya, meminta Sam yang menyetir. Hingga tiba di rumah Dev, harusnya Rai langsung memeluk Mamalia, tapi harus kembali bertanya pada Sam, "Mana Mamalia?" "Wanita yang akan selalu menyambutmu dengan senyum hangatnya," jawab Sam. Rai kembali menatap Sam, namun tak terlalu lama kali ini ia segera masuk dan benar jika Mamalia langsung datang dengan senyum hangatnya. "Sayang, bagaimana kabarmu?" tanya Mamalia dengan segala kasihnya. "Sehat, Ma. Mana Nurku?" "Nur?" Mamalia memicingkan matanya. "Nur Aida, Ma, itu nama asli Aida," dan Rai begitu nyaman memanggilnya Nur, saut Deb yang datang dari atas. Mamalia sedikit tercengang, seolah tengah memikirkan sesuatu yang begitu sulit ia ingat, tapi ia kembali berusaha fokus pada 3 putranya itu. "Mau kemana?" tanya Deb menatap tas Ryan. "Main yuk, ajak Nur dan Mei. Bukankah kita sering bermain bersama? Aku rindu masa itu." "Baik, siapa takut? Aku akan jadi yang terhebat kali ini," jawab Deb dengan begitu percaya diri. Aida mendengar suara Rai dari kamarnya. Ia pun segera turun dan berlari langsung ke dalam gendongan Rai, tak sadar jika ada orang lain di sana, terutama Deb yang menatapnya sedikit dingin dengan adegan itu. "Ups, sorry," ucap Aida. "Kebiasaan gak lihat tempat, dikira rumahnya sendiri apa?" omel Mei yang datang menghampiri. "Berhenti meracau, Mei," tegur Sam. Mei hanya mengelambungkan pipinya, apalagi ketika Sam sudah berani menegurnya, itu terasa sangat menyebalkan, karena sudah ada yang berani membatasi dirinya. Ryan mengungkapkan keinginan itu pada Aida lagi. Kedua wanita itu pun hanya bisa menurut, pasalnya mereka juga tak mengerti bagaimana permainan itu. Mereka pun berangkat bersama, hanya Dev lebih nyaman dengan motornya daripada harus mobil beramai-ramai. "Tahu gitu Mei bareng Kak Dev?" keluh Mei yang tampak sudah mulai lemas. "Kau kepanasan jika bermotor? Tapi enak gak mabok? Nanti kau makin hitam dan kusam." "Maksud Kak Sam apa? Maksudnya Mei hitam jelek?" Maksudnya?" Sam tampak gugup. "Bilang aja iya, jangan sok salah ngomong," sergam Mei yang tampak begitu galak saat ini. Sam melotot ketika Mei berani mengomelinya, sama seperti Rai. Sam juga tak pernah dekat dengan wanita sebelumnya. "Mei, udah," tugur Aida. Mei pun mengalah dan memanyunkan bibirnya kesal. Sam hanya diam menggaruk kepalanya yang tak gatal karena tingkah Mei yang aneh baginya. Tiba di tempat permainan, Deb yang terlebih dulu sampai. Rupanya sudah mendaftarkan tempat untuk semua rekannya. Pemilik tempat pun sudah paham dan memberinya fasilitas seperti biasa. "Aida belum pernah main ini, nanti kalau kalah gimana?" tanya Aida pada suaminya yang tengah membantunya memasang alat keamanan. "Ini hanya permainan, tak ada menang atau kalah, seperti sebuah persaingan yang kadang saling menjatuhkan hanya demi sebuah pengakuan," colek Rai di hidung istrinya. "Kau sengaja melakukan itu di depanku?" tanya Dev. "Aku kira kau sudah terbiasa," kedip mata Rai padanya. Dev hanya mendesis, ia menatap Mei yang tengah kesulitan memakai alatnya dan seketika membantunya dengan baik. "Makasih Kak Dev." "Sama-sama Mei," jawabnya dengan ramah. Sam sudah masuk ke dalam tempat bermain mereka. Suasana dibuat seperti hutan belantara, dengan beberapa pohon tumbang untuk mendramatisir keadaan. Aida dan Mei hanya berdecak kagum melihatnya, maklum anak pantai. Mereka tak membagi tim, hanya Aida yang akan selalu bersama Tononya, dan Mei seketika selalu mengikuti Deb kemanapun ia pergi. Spontan, Sam merasa sendiri dalam keadaan ini. "Ya, aku akan lebih bebas menyerangmu," tatapan pada kedua sepupunya itu, apalagi pada Mei yang tampak sengaja mendekati Dev di depannya. Permainan dimulai, mereka berpencar menuju tempat masing-masing, persis seperti anak kecil yang tengah bermain tembak-tembakan dan saling incar satu sama lain. "Itu kau, Sam?" Permainan dimulai, mereka berpencar menuju tempat masing-masing, persis seperti anak kecil yang tengah bermain tembak-tembakan dan saling incar satu sama lain. Letupan demi letupan mereka arahkan, tepat dan salah membuat mereka tertawa bahagia.
Seolah tak ada masalah sedikit pun yang mendera, tampak Sam yang tertawa lepas ketika bisa tepat menyerang Mei dengan peluru airnya. "Kak Deb, Mei ketembak," ucapnya pada Deb. "Ayo kita balas." Deb semakin semangat menarik lengan Mei dan tak lupa mengajarinya bermain dengan alat itu. "Mas, apa maksud permainan ini? Adu domba?" tanya Aida yang terus bersembunyi di belakang suaminya. "Bukan, hanya aku tengah melihat mereka yang memakai topengnya di sana," jawab Rai. Ia pun membuka topengnya sendiri lalu membuka topeng Aida yang ada di hadapannya. "Kenapa?" tatap Aida. Rai bergeming, ia hanya tersenyum dan seketika melumat dengan agresif lalu menghentikannya seketika. "Kita lanjutkan di rumah nanti," ucapnya. Ia memakai topengnya kembali dan mulai bergabung dengan mereka semua. Seperti pahlawan yang selalu datang belakangan, gumam Aida, ia pun menyusul Rai dan berusaha mengimbangi keadaan. Syut, sebuah tembakan mendarat tepat di dada Rai. Ia ambruk terduduk dan diam. "Bangun," sambut Deb dengan mengulurkan tangannya. "Kau tak pernah jatuh sebelumnya, kenapa kau lemah sekarang?" tukasnya dengan wajah datar. Rai membalas senyuman itu dan tersenyum renyah melanjutkan semua permainan itu. Canda dan tawa sebuah gambaran kebahagiaan mereka di masa lalu. Sayangnya semua harus terenggut hanya karena sebuah nama dan tahta. "Rai, kau baik-baik saja?" tanya Sam yang tiba-tiba meraih lengan Rai. Genggaman tangan itu genggaman tangan yang sama. Rai begitu mengingatnya ketika ia disekap. "Itu kau, Sam?" ucapnya dalam hati, tersenyum dengan begitu miris. Ketika orang yang paling ia percayalah yang ternyata menangkapnya kala itu. "Kenapa, Rai?" tanya Sam. "Tak apa, hanya lelah." "Kau istirahat saja, aku akan lanjutkan permainan kami. Aku terlanjur larut dalam permainan ini," ucap Sam dengan begitu bersemangat. Ryan mundur mencari tempat duduknya di belakang layar tempat permainan mereka, seolah memang tengah menikmati peperangan antara dua kubu yang saling berlawanan. "Kau yang selalu ada untukku, menemaniku kemanapun pergi. Hanya saja kau pun selalu memiliki ego, agar aku selalu mau ikut kata-katamu," tatapnya pada Sam. "Dan kau selalu berdiri pada pendirianmu sendiri, selalu bicara sesuatu yang tak kau suka dari semua keputusan. Kau selalu mau aku menjadi diriku sendiri," tatapnya pada Dev. Permainan tanpa berakhir, memang tak ada pemenang karena permainan imbang, tapi semua tampak begitu bahagia, terutama Mei dan Aida. "Sudah," sambut Rai pada mereka. "Sudah, ayo pulang," ajak Sam. "Rai, aku duluan, pamit Dev." "Mei ikut?" "Hei, kenapa kau mengintil Deb dari tadi? Kau ingin pulang ke rumahnya?" tegur Sam. Mei menggeleng, cuma pengen diantar pakai motor, malas naik mobil. "Alasan, bilang aja kau ganjen," cibir Sam. "Kak Sam, keterlaluan dari tadi ngomongin Mei terus. Ngajak berantem," sergah Mei. "Maaf Mei, aku harus pulang cepat, tak sempat lagi mengantarmu. Mama butuh teman dan hari sudah semakin malam," balas Dev. Sam pun tertawa mendengar semua penolakan itu. "Cak, kasihan," ledeknya pada Mei. "Udah Mei, pulang bareng kita aja, gak usah ngerepotin Dev," Rai pada kepalanya. Mei pun pasrah dan akhirnya mengikuti mereka pulang. Hanya saja Aida tampak diam, ia bahkan tak berbicara sama sekali dalam perjalanan pulang mereka yang cukup lama.